Islam adalah agama yang indah dan sering disalahpahami. Agama ini berakar pada kedamaian, kasih sayang dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Kata Islam sendiri berarti penyerahan diri. Ini menandakan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Umat Muslim percaya pada satu Tuhan, Allah, dan berusaha menjalani hidup mereka sesuai dengan ajarannya. Dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut di seluruh dunia, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Islam melampaui batas budaya dan etnis, menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di bawah sistem kepercayaan yang sama. Umat Muslim percaya bahwa Tuhan mewahyukan pesannya kepada umat manusia melalui para nabi, termasuk Ibrahim, Musa, dan terakhir, Nabi Muhammad. Semoga damai beserta mereka semua. Memahami Islam sangat penting di dunia yang saling terhubung saat ini. Dengan mempelajari sejarah, ajaran, dan dampaknya, kita dapat menumbuhkan pemahaman dan rasa hormat yang lebih besar antara berbagai budaya dan agama. Kisah Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab. Wilayah ini adalah tempat dengan beragam kepercayaan dan masyarakat kesukuan. Mekah, pusat perdagangan yang ramai, juga merupakan rumah bagi Ka'bah, tempat suci yang dihormati oleh orang-orang Arab. Dalam konteks ini, seorang pria bernama Muhammad lahir di kota Mekah. Ia dikenal karena kejujuran, integritas, dan spiritualitasnya yang mendalam. Pada usia 40 tahun, saat bermeditasi di sebuah gua di luar Mekah, ia menerima wahyu pertamanya dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Ini menandai awal dari misi kenabiannya. Wahyu-wahyu ini, yang berlanjut selama 23 tahun membentuk ayat-ayat Al-Quran, kitab suci Islam. Nabi Muhammad mulai membagikan pesan Tuhan kepada penduduk Mekah. Dia menyerukan penyembahan kepada satu Tuhan dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Pesannya beresonansi dengan banyak orang, terutama yang miskin dan terpinggirkan, yang menemukan harapan dan kesetaraan dalam ajarannya. Namun, itu juga menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa terancam oleh pesannya tentang monoteisme dan keadilan sosial. Menghadapi penganiayaan, Nabi dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai hijrah, menandai awal kalender Islam. Di Madinah, Nabi membangun komunitas berdasarkan prinsip-prinsip Islam, meletakkan dasar bagi masyarakat Islam yang berkembang. Setelah bertahun-tahun konflik, Nabi dan para pengikutnya kembali ke Mekah dan menaklukkan kota itu dengan damai. Dia memaafkan mantan musuhnya dan menetapkan Islam sebagai agama dominan di wilayah tersebut. Rukun Islam adalah fondasi kehidupan seorang Muslim. Rukun Islam adalah seperangkat praktik yang membimbing umat Islam dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan satu sama lain. Rukun-rukun ini adalah syahadat, yaitu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Ini adalah landasan keyakinan Islam. Salat. Umat Islam melakukan 5 salat wajib setiap hari pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari. Salat-salat ini adalah waktu untuk refleksi, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan. Puasa. Selama bulan Ramadan, umat Islam berpantang dari makanan dan minuman dari fajar hingga senja. Praktik ini menumbuhkan empati, disiplin diri dan pertumbuhan spiritual. Zakat. Memberikan sebagian dari kekayaan seseorang kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Zakat menyucikan harta dan meningkatkan keadilan sosial. Haji, umat Islam yang mampu diharapkan untuk melakukan ibadah haji ke Mekah sekali seumur hidup. Perjalanan ini melambangkan persatuan, kesetaraan, dan universalitas Islam. Rukun-rukun ini bukan sekadar ritual. Mereka adalah tindakan ibadah yang meresap ke setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Mereka mempromosikan pendekatan holistik untuk hidup, menekankan kesalehan individu dan tanggung jawab sosial. Bagian 5. Hidup dengan Al-Quran, etika dan keadilan sosial. Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, adalah sumber utama ajaran Islam. Al-Quran memberikan panduan tentang masalah-masalah akidah, ibadah, etika, dan hukum. Al-Quran menekan pentingnya kasih sayang, kebaikan, dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Islam mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Islam mengutuk segala bentuk penindasan dan menyerukan perlakuan yang adil terhadap semua orang, terlepas dari ras, agama, atau status sosial mereka. Al-Quran secara eksplisit melarang diskriminasi dan menekankan kesucian kehidupan manusia. Umat Islam didorong untuk menjadi anggota aktif komunitas mereka, untuk membela keadilan, dan untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Al-Quran mengajarkan bahwa kesalehan sejati tidak hanya terletak pada ritual, tetapi juga pada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagian 6 Zaman Keemasan, kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam terus menyebar dengan cepat. Ekspansi ini menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam. Dari abad ke-8 hingga ke-13, para cendekiawan Muslim membuat kontribusi inovatif di berbagai bidang. Para cendekiawan Islam menerjemahkan dan melestarikan teks-teks Yunani dan Romawi kuno, menyelamatkan mereka dari kehilangan. Mereka unggul dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan seni, membuat kemajuan signifikan yang memengaruhi perjalanan sejarah manusia. Misalnya, Al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia, mengembangkan konsep aljabar. Ibnu Sina, juga dikenal sebagai Avicenna, seorang dokter terkenal, menulis The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Kontribusi ini menunjukkan semangat intelektual era ini. Bagian 7 Islam di dunia modern, tantangan dan peluang. Saat ini umat Islam menghadapi berbagai tantangan, termasuk Islamofobia, konflik, dan kebutuhan untuk mendamaikan agama dengan modernitas. Munculnya ekstremisme dan terorisme, yang seringkali secara keliru dikaitkan dengan Islam, telah menciptakan kesalahpahaman dan ketakutan. Sangat penting untuk dipahami bahwa tindakan-tindakan ini tidak mewakili ajaran Islam yang sebenarnya, yang mengutuk kekerasan dan mendorong perdamaian. Umat Islam sedang berupaya untuk melawan narasi-narasi ini, dan mempromosikan pemahaman yang lebih akurat tentang agama mereka. Pendidikan dan dialog antaragama sangat penting dalam menjembatani kesenjangan dan menumbuhkan pemahaman. Dengan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan saling menghormati, kita dapat menghilangkan stereotip dan mempromosikan dunia yang lebih damai dan adil. Bagian 8, seruan untuk pemahaman, menjembatani budaya melalui agama. Islam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari Adam dan Hawa, menjadikan kita semua bagian dari satu keluarga. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan memahami satu sama lain, terlepas dari perbedaan kita. Mempelajari tentang Islam dan terlibat dengan umat Islam dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan menumbuhkan hubungan positif. Dengan menganut nilai-nilai kasih sayang, empati, dan keadilan yang dipromosikan Islam, kita dapat membangun dunia yang lebih harmonis dan saling terhubung. Di dunia yang seringkali terpecah oleh ketakutan dan kesalahpahaman, mari kita pilih jalan pengetahuan, kasih sayang, dan rasa hormat. Mari kita bangun jembatan pemahaman dan bekerja sama menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua.